Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yula Media Pendidikan Channel. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat penilaian akhir semester ganjil untuk tahun pelajaran ini dengan menggunakan aplikasi Google Form. Sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, siapkan soal yang sudah diketik dalam Microsoft Word. Yang kedua, jika soalnya menggunakan gambar, maka siapkan gambar yang akan dipakai dalam soal tersebut. Oke, seperti contoh yang akan saya buat pada kesempatan ini, saya akan perlihatkan contohnya seperti ini. Jadi ini ada contoh soal. Di soalnya sudah saya buat dalam bentuk Word seperti ini tampilannya ya. Jadi ini contoh soalnya. Judulnya penilaian akhir semester ganjil 2020-2021. Mata pelajaran ini hanya contoh ya. Mata pelajaran pengetahuan umum untuk kelas 11 AKL 1 dan 11 AKL 2. Misalnya penilaian akhir semester ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober. Jadi saya tulis tanggalnya, kemudian jamnya, bisa juga ditambah dengan hari, misalnya hari ya. Jadi misalnya ditulis Kamis 12 Oktober gitu. Nama guru, kemudian nanti instruksi mengisi, ada di sini nama siswa dan kelas ya. Oke, ini ada kebetulan nanti prakteknya menggunakan dua contoh soal, yaitu soal pilihan ganda dan soal esai. Jadi soal pilihan gandanya seperti ini. Soal 1 ada yang warna merah. Warna merah ini adalah kunci jawabannya. Kemudian ini soal kedua. Kita langsung saja ke soal esai. Ini contoh soal bergambar. Kemudian soal esai, contohnya seperti ini. Yang warna merah itu jawabannya ya. Oke, setelah soalnya sudah kita siapkan, lanjut saya bukakan ini contoh gambar yang akan kita pakai. Nah, ini contoh gambarnya. Kita siapkan gambarnya sebelum aplikasi Google Formnya kita buka. Oke, saya anggap soal sudah siap. Selanjutnya kita akan buka aplikasi Google Form. Oke, baik, kita lanjut ke aplikasi Google Formnya. Sebelum kita lanjut ke Google Form, pastikan komputer, laptop, netbook atau gadgetnya terkoneksi ke internet. Setelah itu kita buka peramban atau browser. Yang paling sering digunakan adalah ini Google Chrome ya. Oke, kita buka saja aplikasi Google Chrome-nya. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita buka Google Form-nya melalui Google Drive saja ya.
supaya nanti lebih mudah kita dapatkan filenya gitu. Oke, kita buka Google Drive, klik di sini alamatnya, ketik drive.google.com. Ya, ini alamat websitenya atau alamat Google Drive-nya. Oke, supaya jelas kelihatan, saya tulis ini. Bisa ditulis dari sini saja gitu ya, Google Drive.google.com. Selanjutnya kita enter. Setelah itu Anda akan diminta untuk login menggunakan akun Google Anda. Oke, kita login menggunakan akun Google atau akun Gmail yang sudah kita miliki. Oke, kita login. Masukkan kata sandi, kemudian klik berikutnya atau next. Baik, setelah Google Drive terbuka, tampilannya kan seperti ini. Mungkin tidak sama dengan milik Bapak Ibu. Nanti fokusnya ke sini saja ya. Di sini ada tulisan baru kalau bahasa Indonesia atau new dalam bahasa Inggris. Oke, kita klik saja ini baru. Kemudian kita pilih Google Formulir. Ya, diklik, kemudian formulir kosong. Oke, kita klik formulir kosong. Baik, tampilan formulirnya akan seperti ini. Formulir kosong, isinya belum ada. Selanjutnya kita akan memasukkan atau menginput data judul formulir gitu ya. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita siapkan soalnya, berikut deskripsi soal yang sudah kita ketik di Microsoft Word. Baik, saya buka dulu Word-nya atau soal-soalnya seperti ini. Oke, judulnya adalah penilaian akhir semester ganjil 2020-2021. Oke, ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita buka di Google Form, kita berikan judul seperti ini, penilaian akhir semester ganjil 2020-2021. Tentunya ini tidak mesti seperti ini, kalian bisa memberikan judul yang lain sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Selanjutnya kita masukkan lagi apa keterangan-keterangan tambahan terkait dengan informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada peserta ujian. Contohnya seperti ini. Jadi ini contoh, misalnya saya ingin memberi informasi kepada siswa dengan deskripsi informasi seperti ini. Jadi saya copy, ini sudah saya ketik, kemudian saya tinggal copy, masukkan di sini deskripsi formulir. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya ingin memberitahukan peserta ujian atau siswa, misalnya ujiannya adalah mata pelajaran ini, kelas ini yang bisa ikut, kemudian hari dan tanggalnya, kemudian jamnya, kemudian siapa yang mengajar, kemudian instruksi selanjutnya gitu ya. Jadi misalnya instruksi selanjutnya adalah isilah nama lengkap dan kelas Anda dengan lengkap dan benar. Oke, sekarang kita buat pertanyaan pertama untuk isian data nama dan kelas. Jadi contohnya kita meminta siswa memasukkan nama, maka kita tulis di sini nama. Jadi misalnya huruf besar nama lengkap. Nah, karena permintaan kita adalah nama, maka di sini kita pilih kotak
jawaban siswa nanti atau peserta adalah jawaban singkat, karena nama pada dasarnya itu adalah singkat. Kalau jawabannya panjang, kita pilih paragraf. Kalau siswa atau peserta dapat memilih beberapa pilihan, maka kita pilih pilihan ganda. Kalau dia pilihan ganda juga berupa kotak centang juga bisa juga drop down. Oke, kita pilih yang ini, yang pertama jawaban singkat. Maka nanti siswa akan menjawab di sini, di bawah sini. Oke, apakah ini wajib atau tidak wajib itu terserah bagi pemilik pengguna ujian ya. Jadi misalnya kita mau wajibkan siswa untuk mengisi nama ya, kita klik ini wajib. Oke, selanjutnya kita tambah lagi pertanyaan kedua adalah kelas ya. Jadi saya geser turun ke bawah. Pertanyaan kedua, kelas. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui siswa yang bersangkutan berasal dari kelas mana apabila ujian ini diperuntukkan untuk 2 kelas atau lebih ya. Tapi kalau ujiannya dibuat hanya untuk 1 kelas saja, maka ini tidak perlu dibuatkan opsi pilihan. Oke, sebagai contoh saya buat ini opsinya ada 2 kelas, misalnya 11 AKL 1, kemudian kelas yang kedua 11 AKL 2. Pertanyaannya, kenapa mesti menggunakan pilihan ganda? Kenapa tidak berupa isian seperti tadi ini jawaban singkat, supaya siswa langsung menulis saja jawabannya, kelasnya. Ini adalah untuk keperluan administrasi supaya nanti jawaban siswa itu seragam ya. Kalau tidak dibuatkan pilihan seperti ini, biasanya ada yang menulis 11 akuntansi 1, ada yang menulis juga 2 akuntansi 1 atau 2 akuntansi 2, akhirnya administrasi kita tidak seragam gitu, tidak rapi. Oke, ini diwajibkan atau tidak, ini kembali ke pengguna form. Sebagai contoh ini saya wajibkan. Oke, ini isian data untuk mengikuti ujian. Selanjutnya ujian ini saya bagi menjadi 3 bagian tampilan supaya tampilannya lebih rapi. Jadi saya bagi 3 tampilan. Bagian pertama berupa isian data, bagian kedua adalah soal pilihan ganda, dan bagian ketiga adalah soal essay ya, atau soal uraian. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu menginput soal pilihan ganda. Untuk bagian kedua ini kita akan menggunakan fitur tambahan ini, namanya menambah fitur tambahan bagian ya, tambahkan bagian. Ini adalah tombol untuk menambah bagian dari suatu form ya. Oke, kita lanjut saja, langsung klik saja ini. Kita klik dulu sini, kemudian klik. Nah, kejadiannya setelah kita mengklik ini akan seperti ini tampilannya. Pertanyaan yang sudah kita buat tadi, nama dan kelas, ini masuk di bagian kedua. Ini bisa kita pindahkan ke bagian 1. Jadi ini dia pindahkan ke sini, jadi kita pindahkan ke bagian 1. Oke, caranya seperti ini. Kita bawa kursor ke sini, kemudian klik tahan, kemudian geser ke atas ya, karena pertanyaan ini masuk bagian 1. Lanjut di bagian kedua, ini adalah bagian untuk soal pilihan ganda. Oke, untuk judul dan deskripsinya sudah saya ketik di Word, jadi tinggal saya buka Word-nya ya. Tinggal kita buka ketikannya. Ini contohnya, ini soal pilihan ganda. Kita copy, dan masukkan di sini, kita paste di sini ya, seperti ini. Kemudian deskripsinya kita klik lagi ini, misalnya kita memberikan instruksi, jawablah soal di bawah ini dengan memilih jawaban yang paling tepat menurut Anda.
akan di copy kemudian disimpan di sini. Oke, judul dan instruksinya sudah kita input. Selanjutnya kita tambahkan pertanyaan. Kita untuk menambahkan pertanyaan kita menggunakan tombol ini, tombol tambah ini. Kita klik tambah, kemudian kita kasih turun ke bawah. Kita masukkan soal yang kedua. Soal yang pertama di pilihan ganda. Ini soal 1, kita copy, kemudian kita masukkan di sini, kita paste di sini. Ini soal 1, kemudian kita pilih opsi pilihan ganda. Jadi jawabannya nanti siswa atau peserta menjawabnya menggunakan pilihan ganda. Jadi kita pilih pilihan ganda, kemudian opsinya kita copy. Kita copy, langsung saja copy kelima opsinya, Ctrl C, kemudian kita tempatkan di sini kursornya, kemudian kita paste. Maka opsi pilihan jawabannya akan muncul seperti ini, ada 5. Jadi untuk soal 1 jawabannya ada 5 pilihannya. Nanti peserta akan memilih jawaban yang paling tepat. Lanjut, apakah ini wajib diisi atau tidak? Ini kembali ke pengguna form, apakah mau diwajibkan atau tidak, gitu ya. Oke, saya lanjut ke soal yang kedua. Kita klik tambah, klik tambah, kemudian kita copy lagi soalnya, kemudian opsinya lagi, kita copy. Oke, selesai. Untuk contoh praktek ini saya tidak wajibkan ya. Jadi ini tidak saya aktifkan. Jadi saya nonaktifkan pilihan wajibnya. Oke, tambah lagi soal yang ketiga. Kita copy lagi soal yang ketiga. Soal yang ketiga, kemudian opsinya oke. Lanjut soal yang keempat, langsung klik ini saja. Soal yang keempat, soal yang keempat, kemudian opsinya adalah ini. Oke, lanjut soal yang kelima. Untuk soal yang kelima ini saya menggunakan contoh soal yang menggunakan gambar. Jadi langkah pertama untuk soal yang menggunakan gambar, kita copy dulu soalnya, kita input di Google Form, kemudian kita input lagi gambar yang ini ke Google Form. Tapi ini tidak bisa langsung kita copy, jadi kita harus siapkan filenya gitu ya. Jadi file gambarnya untuk ini seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan, termasuk nanti opsinya ada 5 ya. Ini opsinya, opsi A, B, C, D, dan E. Oke, selanjutnya kita tinggal input masuk ke sini. Untuk masukkan gambar kita menggunakan tombol yang ini. Ini adalah tombol gambar untuk soal ya. Saya ulangi, ini adalah tombol untuk memasukkan gambar yang gambarnya untuk soalnya gitu ya. Jadi contohnya saya klik ini, kemudian kita klik cari ya.
Jadi contohnya ini gambar untuk soal. Maka dia akan tampilnya seperti ini. Jadi ini gambar untuk soal ya. Kemudian untuk opsi 1, misalnya saya kasih petunjuk menggunakan misalnya ini gambar A ya, gambar A. Untuk gambar pilihan untuk jawaban, ini tombolnya ada di sini ya. Jadi misalnya untuk pilihan A, gambarnya ada di sini. Kalau yang ini untuk soal, kalau ini untuk pilihan A. Jadi contohnya seperti ini, perhatikan. Tambahkan gambar, klik cari, kemudian ini gambar A, kemudian open. Oke. Nah, ini gambar A ya. Gambar A. Terus kita masukkan lagi gambar B. Gambar B, kita masukkan gambarnya. Klik ini, bisa klik cari, bisa juga langsung ditarik gambarnya ya. Misalnya gambar B ini kita tarik menggunakan metode seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Oke, ini gambar B. Kemudian opsi C, kita kasih pilih tulisan gambar C. Kemudian gambarnya kita pilih gambar C. Oke, sudah. Terus opsi D atau pilihan yang keempat, kita tulis gambar D. Gambar D, kemudian gambarnya gambar D. Terakhir untuk opsi yang kelima, gambar E, kita input lagi gambarnya. Ya, kita buka lagi. Oke, sudah. Baik, ini untuk contoh soal yang kelima menggunakan gambar. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Untuk bagian ketiga ini kita tambahkan lagi satu bagian dengan mengklik tombol ini. Ya, kita klik ya. Nah, ini bagian 3 dari 3. Oke, ini judul bagian dan deskripsi untuk bagian yang ketiga. Untuk judulnya saya sudah siapkan di Microsoft Word yang sudah saya ketik. Misalnya seperti ini contohnya. Kita klik ini, kita buka lagi soal yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya saya kasih judul soal esai ya, kita copy, kemudian klik lagi formnya, kita copy di sini ya. Lanjut, instruksi soalnya seperti ini, kita copy lagi ini sini, kita paste di sini ya. Karena ini essay, maka ini tidak ada pilihan jawaban, jadi saya singkat saja instruksinya seperti ini. Tentunya Bapak Ibu bisa atau kalian bisa membuat instruksi yang lain. Selanjutnya kita input soal essay ya. Untuk menambahkan soal, kita klik ini tombol tambah, kita klik, maka muncul form tambah pertanyaan kosong. Oke, kita langsung saja masukkan soal yang pertama. Misalnya ini soal esai, soal 1, Hari Sumpah Pemuda, dan seterusnya. Kita copy, kita masukkan di sini, yuk paste. Nah, sekarang untuk soal esai pilihannya di sini bukan lagi pilihan ganda ya. Di sini kita ganti dengan opsi paragraf. Ya.
Ini opsi paragraf memungkinkan siswa atau peserta menjawab dengan jawaban yang panjang ya. Kemudian yang kedua, apakah ini diwajibkan atau tidak, ini kembali lagi ke pengguna form, apakah ini mau diwajibkan atau tidak gitu ya. Oke, lanjut kita tambahkan soal yang kedua. Soal yang kedua langsung kita copy saja. Kita paste. Oke, ganti lagi ini menjadi paragraf. Soal yang ketiga tambah. Kita copy lagi. Kemudian kita paste lagi di sini. Kita ganti lagi ini menjadi paragraf. Kemudian tambah lagi untuk soal yang keempat. Kita paste. Ganti lagi ini menjadi paragraf. Kita masukkan lagi soal yang kelima. Soal yang kelima ini kebetulan juga menggunakan gambar, maka nantinya kita akan menginput gambar. Kita input dulu soalnya ya, kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, terus karena ini soal menggunakan gambar, maka gambarnya sudah harus disiapkan sebelumnya ya. Jadi untuk contoh ini saya sudah siapkan gambarnya, sekarang tinggal diinput gitu. Jadi saya klik ini, tombol ini, kemudian klik cari gambarnya seperti ini ya. Oke, open. Maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita ganti ini menjadi paragraf. Oke, ini soal yang kelima ya. Sebagai contoh untuk praktek kita hanya menggunakan 5 soal. Oke, selanjutnya kita pindah atau kita lanjutkan ke pengaturan form. Untuk pengaturan form ini ada 3. Yang pertama adalah judul form. Ini harus kita beri judul untuk memudahkan kita untuk mencari apabila ada yang perlu diperbaiki setelah form ini dibuat ya. Jadi ketika saya mengklik ini, judul formnya akan langsung berubah mengikuti judul yang ada di bawah sini. Tentunya ini bisa diedit ya, bisa kita ganti dengan menghapusnya. Menghapus, misalnya saya kasih nama PAS atau singkatan dari penilaian akhir semester ganjil, misalnya pengetahuan umum gitu. Jadi ini saya kasih judul form seperti itu untuk mapel ini gitu ya. Jadi semisal ada mapel lain bisa diganti dengan mapel lain. Oke, ini pengaturan yang pertama. Kemudian pengaturan yang kedua adalah tema. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita ubah-ubah di sini, tapi saya tidak akan membahasnya untuk keseluruhan pengaturan tema. Saya hanya memperlihatkan contoh pengaturan tema dari sisi warna gitu. Jadi misalnya seperti ini bisa kita pilih sesuai keinginan pengguna form ya. Oke, contohnya seperti itu. Oke, kita tutup. Selanjutnya pengaturan yang ketiga adalah di sini ya, di setelan yang tombolnya bergambar seperti gear ya. Oke, kita klik. Setelan ini ada 3 lagi yang akan kita atur. Yang pertama, batasi ke 1 tanggapan. Karena ini adalah ujian, jadi untuk menghindari siswa mengerjakan soal dengan 1 geget atau saling membantu, maka kita klik ini batasi gitu.
Kemudian edit setelah mengirim ini, karena ini sifatnya adalah ujian, maka ini tidak usah diaktifkan gitu ya. Ya, karena kita mau mengadakan penilaian, jadi ini tidak usah diedit, tidak usah diaktifkan gitu ya. Jadi untuk umum kita hanya mengaktifkan ini atau dicentang. Kemudian yang kedua, presentasi, pesan yang muncul apabila siswa mengirim jawabannya gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, terima kasih Anda telah mengikuti ujian hari ini ya. Ataukah dengan kalimat yang lain. Selanjutnya yang terakhir, kuis ya, karena ini penilaian online, maka Google Form memberi kita fasilitas untuk membantu kita melakukan penilaian gitu ya. Istilahnya Google Form ini adalah kuis, jadi semua jawaban yang masuk langsung keluar nilainya gitu ya. Jadi contohnya ini saya untuk pengaturan kuisnya kita aktifkan ini kita klik ya, kita klik ini, maka tulisannya akan aktif. Pilihan yang pertama, rilis nilai. Jadi ini apabila ini diklik, maka nilai akan langsung muncul setelah siswa mengirim jawaban gitu ya. Kemudian siswa atau responden bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab. Ini kalau dicentang akan muncul pertanyaan yang tidak terjawab. Kemudian kalau dicentang jawaban yang benar akan muncul. Kemudian nilainya akan muncul berapa poin gitu ya. Kalau ini dihilangkan, maka ketiga-tiganya ini tidak akan muncul di lembaran form siswa gitu ya. Jadi ini kembali ke pengguna form apakah mau ditampilkan atau tidak. Sebagai contoh saya aktifkan ya. Oke. Setelah ini di setting, kita klik simpan. Oke, setelah kita mengklik simpan, selanjutnya kita akan setting jawaban yang benar ya. Jadi karena ini akan langsung muncul nilainya, maka nantinya ini kita akan siapkan poinnya. Kalau benar itu berapa, kalau tidak benar poinnya berapa gitu. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama di pilihan ganda. Kita langsung edit, kita masukkan kunci jawabannya. Yang pertama, Anda akan diminta memasukkan berapa poin untuk pertanyaan soal 1. Jadi misalnya saya kasih 10 poin jika benar, dan jawaban yang benar atau kuncinya kita buka dulu soal yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini sengaja saya buat warna merah untuk mengetahui kunci jawabannya gitu ya. Jadi soal 1 kuncinya Merkurius, maka kita klik ini Merkurius. Jadi ketika siswa mengklik Merkurius, dia akan mendapatkan poin 10. Lanjut di soal yang kedua, kita klik kunci, poinnya berapa, kita masukkan misalnya 10. Kemudian kuncinya adalah ini, pohon kehidupan. Kemudian soal yang ketiga, kita klik kunci jawaban, masukkan poin 10, jawabannya 600 kodi ya. Kita pindah lagi soal keempat, kita klik kunci jawaban, kita geser sedikit ke atas, poinnya 10, jawabannya WR Supratman. Kemudian soal yang kelima, kita klik, kemudian klik kunci jawaban,
poinnya misalnya 10 juga. Kemudian jawabannya ya, jawabannya adalah C. Ya, ini. Oke, selanjutnya kita pindah ke soal esai. Untuk ujian yang menggunakan soal esai, Google Form tidak dapat melakukan penilaian dengan tepat, sehingga jika soalnya menggunakan esai, kita tetap melakukan penilaian dengan manual gitu ya. Jadi Google Form tidak dapat melakukan penilaian secara otomatis untuk pertanyaan-pertanyaan yang berupa soal esai. Jadi misalnya tadi di pilihan ganda kita memasukkan kunci jawaban. Jadi untuk esai ini tidak perlu diisi, termasuk juga poinnya gitu. Jadi ini kita kosongkan saja. Oke, langkah terakhir adalah kita tambahkan satu bagian lagi. Saya lupa tadi ya, ini ada bagian terakhir, yaitu bagian untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengecek jawabannya sebelum dikirim. Jadi kita klik dulu di sini, kemudian kita klik tombol ini. Kita klik tombol tambah bagian ya. Ya, ini bagian keempat dari 4. Jadi soalnya masuk ini, jadi kita pindahkan dulu ke yang ketiga. Oke, untuk bagian keempat kita tulis sebelum, misalnya ya, kita berikan informasi kepada siswa, misalnya seperti ini ya, silakan periksa jawaban Anda sebelum dikirim. Oke, kita lihat contoh tampilannya. Baik, saya pikir cukup materi kita untuk hari ini tentang materi tentang bagaimana membuat ujian akhir semester atau penilaian akhir semester ganjil dengan secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Baik, jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, silakan ditanyakan, nanti saya akan jawab sesuai dengan kesempatan yang ada. Maupun jika ada kritik dan masukan silakan disampaikan melalui kolom komentar. Saya pikir cukup untuk video hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa subscribe, like, and share jika ini bermanfaat bagi Anda. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu video berikutnya.